Sunday. Pada ibadah kita di minggu ini akan ada yang berbeda. Mungkin beberapa jemaat sudah lihat tadi di depan ada beberapa muka-muka baru yang melayani kita. Karena pada pagi hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh teman-teman dari Youth. Untuk itu saja kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Karena kita mau sama-sama menyembah Tuhan bersama-sama. Hey! Mari bertepuk tangan. Sama-sama kita katakan, there's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflows. Let your favor pour out, Jesus. Let's sing. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Mari bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflows. Let your favor pour out, Jesus. Say Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Hey! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, today there's a good thing happening. What happened yesterday, today there's a new thing happening. What happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Katakan, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. That the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Masih semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Mari kita nyanyikan satu pujian untuk satu-satunya Tuhan yang layak terima segala pujian kita. Hey! Mari sama-sama tepuk tangan. Mari nyanyikan pujian ini, katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku.
berikan bagi kita, amin. Dan kita percaya semua hari dan masa depan kita sudah Tuhan tentukan dan segalanya adalah baik. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan banyak perkara bagi hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita ingat lagi segala kebaikan-Nya. Thank you Jesus. Ku hidup karena percaya, katakan Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesedihan.
sedekat itu hadiratmu Bapa. Teramat berharga bagi hidup kami Bapa. Teramat berharga. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu Tuhan. Nyata kasih-Mu. Sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengaruniakan kasih karunia-Mu bagi hidup kami Bapa. Kami ada karena Engkau yang terlebih dahulu memilih kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah Bapa. Dari dulu, sekarang, dan selamanya kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sama. Allah yang tidak pernah ingkar terhadap umat-Mu. Allah yang selalu membimbing kami Bapa dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Pimpinlah setiap langkah kami Bapa. Banyak hal yang terjadi yang bahkan kami tidak tahu. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu melakukan segala hal yang bahkan mustahil bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Thank you. Selamat pagi Bapak Ibu, Sobat ISIS semuanya. Siapa di sini yang terberkati dari pujian penyembahan yang dibawakan tadi? Boleh yuk kita sama-sama kasih apresiasi untuk semua teman-teman yang melayani hari ini. Amin. Nah, telah tiba saatnya sekarang kita sejenak mau ambil waktu untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena memberi itu suatu bukti kasih dan tanda bahwa kita percaya sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita mudah untuk memberi saat kita sedang berkelimpahan. Tapi bagaimana saat kita sedang dalam kekurangan? Nah, ada satu cerita di Alkitab, yaitu tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan di bait Allah. Jadi gini ceritanya. Jadi Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah, memperhatikan orang banyak memberikan persembahan. Di situ banyak orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak. Tapi menariknya, Tuhan Yesus memperhatikan seorang janda miskin yang memberikan persembahan hanya sebesar 2 peser. Dan pada saat Tuhan Yesus lihat itu, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak dari orang-orang itu. Mengapa? Karena orang-orang lain memberikan dari kelimpahannya, sedangkan janda miskin ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya. Nah, dari cerita itu ada poin-poin yang kita bisa ambil. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus memperhatikan respon kita. Sikap hati kita saat kita berada dalam kondisi tertentu. Nah, saya di sini nggak tahu gimana kondisi Bapak Ibu sekarang. Respon apa yang kita ambil saat kita berada dalam situasi tersebut. Tapi dari janda miskin ini kita dapat belajar bahwa memberi itu menunjukkan sikap hati janda miskin ini. Sikap hati yang tertuju sama Tuhan, sehingga ia bisa percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya. Dan bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Baik dalam kekurangan maupun kelimpahan,
Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus yang jadi fokus terutama di hidup kita? Sehingga kita bisa percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali akan atas hidup kita dan Tuhan yang akan memelihara. Mari kita memberi dari sikap hati yang tertuju sama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang Kau jadikan baik Tuhan. Biar Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap persembahan yang diberikan Tuhan. Kuduskanlah dan berkati persembahan ini, supaya bisa menjadi untuk pekerjaan baik-Mu Tuhan. Dan pakailah ini untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom ICC. Shalom semuanya. Sambil Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, perkenalkan, nama saya Michael Jose dan partner saya. Grace, halo semuanya. Kita akan memberikan beberapa informasi seputar kegiatan di ICC. Betul banget. Kita akan mulai dari iKids dulu ya. Buat teman-teman yang iKids, buat Bapak Ibu semua yang memiliki anak usianya iKids, tolong mempersiapkan dirinya. Karena minggu depan kita akan ada pesta rakyat. Wow. Yes, dalam raya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yes, kemerdekaan. Benar banget. Nah, akan dilakukan minggu depan tanggal 16 Agustus jam 10 di iKids Hall. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita ada acara spesial akan perlu dan selalu di ICC memakai dress code juga spesial. Dress code-nya Betul. apa? Ada baju merah dan juga putih. Nah, Yes. bagi Bapak Ibu Saudara, kami sarankan juga untuk membawa baju ganti untuk para sang buah hati. Kenapa? Karena bakal ada air, akan ada keringat. Jadi kami sangat menyarankan untuk Bapak Ibu Saudara membawa baju ganti. Betul banget. Next, informasinya masih dari iKids. Nanti di liburan nanti iKids juga akan mengadakan outbound dengan tema High Score yang akan diadakan pada tanggal 25 Agustus dari jam 8:30 pagi sampai dengan 1 siang. Yes, dan biayanya hanya 50.000 saja sudah mendapatkan lunch dan juga snack. Betul banget. Kalau tadi iKids, sekarang kita beranjak ke youth ya. Mana suara youth? Anak youth mana? Ya, buat Bapak Ibu semua yang memiliki anak di jenjang SMP dan SMA, kami mengundang semua untuk ikut Parents Talk bersama Pastor Chandra dan juga Ibu Vivin yang kita akan ngobrol tentang communication bersama teenagers. Yes, dan ini sangat-sangat penting karena kenapa? Salah satu cara buat kita bisa belajar yang paling efektif adalah melalui pengalaman orang lain. Betul Dan banget. Bapak dan Ibu Gembala kita sudah melewati masa membesarkan 5 putra-putri remajanya. Yes. Jadi pasti pengalamannya ada banyak insight dan pelajaran yang kita bisa pelajari. Betul banget. Please save the date hari Minggu tanggal 23 Agustus mulai jam 12 siang di IPC Hall. Untuk daftarnya bisa melalui aplikasi My ICC Church. Yes, dan selanjutnya ada pengumuman untuk para seniors. Oke. Betul. Bagi Bapak Ibu Saudara, Oma dan Opa yang berusia di atas 60 tahun, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ibadah senior pada tanggal 22 Agustus di IPC Hall jam 10. Bener banget. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pastor Yopi Hari Santoso dengan tema keadilan Tuhan tidak pernah terlambat. Yes, dan untuk celebrating kemerdekaan kita pada tanggal 22 juga, nanti di ibadah senior akan ada pesta rakyat. Dan Betul banget. sekali lagi, acara spesial, dress code spesial, yaitu adalah baju daerah dan juga merah putih. Yes, betul sekali. Dan informasi terakhir bagi Bapak Ibu Saudara yang bergerak di bidang tekstil, garment, konveksi ataupun fashion brand dan ingin sekali membawa bisnisnya ke jenjang yang internasional, bisa banget ikutin workshop eksklusif bersama Shanley Suganda. Yes, beliau adalah Senior Creative Director dari brand internasional seperti Lee Jeans, Dickies, dan juga Wrangler USA yang membuat kita pasti siap sebagai brand lokal bertempur melawan brand internasional. Benar banget, dan yang pastinya dari workshop ini akan banyak pelajaran-pelajaran baru yang bisa dipelajarin oleh saudara-saudara sekalian. Apa aja sih memang benefitnya, Grace?
Yang akan dipelajari nantinya akan ada kayak bagaimana brand Amerika dan Eropa memilih pabrik mitra, 5 faktor yang menentukan berhasil atau gagalnya memperoleh order ekspor, cara meningkatkan bisnis dari sistem CMT menjadi full package dan roadmap selama 90 hari untuk menjadi buyer ready. Wow, tentu materinya gak kece-kece ya. Betul banget. Sangat bermanfaat udah pasti. Acaranya free, Jumat tanggal 28 Agustus via Zoom. Begitu. Daftarnya juga by aplikasi My ICC Church. Ya. So sekian dari kami, sekarang akan ada graduation untuk next generation. Mari kita langsung sambut Pastor Gabby. Halo, saya Andri. Saya Tessa. Saya berjemaat di ICC semenjak tahun 2016. Setelah sebelumnya saya sudah berusaha untuk mencari beberapa gereja di Bandung, berkeliling menemukan di mana tempat saya bertumbuh, dan akhirnya Tuhan membawa saya ke ICC dan saya merasa ini rumah untuk saya. Saya juga berjemaat di ICC sejak pertengahan 2016. Saya juga merasa ICC itu bukan sekedar tempat ibadah saja, tetapi saya juga melihat ada budaya untuk mau maju, untuk terus berprogres dari jemaat yang lainnya. Saya mulai masuk 2016 itu bukan dalam keadaan yang baik ya. Secara kehidupan pernikahan kita lagi ada sebuah konflik yang cukup besar karena dari awal pernikahan sampai tahun tersebut nggak selesai-selesai. Lalu setelah saya masuk di ICC 3 bulan kemudian saya join Connect Group. Nah di situ saya belajar. Yang pertama dari firman, yang kedua saya belajar dari kisah orang-orang yang sharing di CG tersebut, di mana ternyata konflik yang saya alami itu ada juga yang mengalaminya. Di situ saya dipulihkan. Saya mendapatkan kekuatan. Semenjak ikut CG di situ, saya juga ambil kesempatan untuk ikut melayani di Usher atau di sini namanya iCare. Lalu saya pindah ke departemen yang lain yaitu fotografi, dan saya juga mencoba untuk mengambil kesempatan dalam melayani di cell group di CG. Kalau saya justru setelah Andri ikut Connect Group, saya baru ikut Connect Group juga itu 1 tahun setelah Andri ikut gitu. Tapi dari semenjak Andri ikut Connect Group itu saya melihat perubahan yang nyata ya dari diri Andri yang membuat saya juga jadi penasaran apa itu Connect Group. Saya melihat perubahannya bagaimana cara merespon yang tadinya menjadi sumber konflik kami, tapi dengan perubahan cara Andri merespon itu membuat justru kami lebih santai, lebih tenang ketika ada konflik itu ada gitu. ICC itu sebenarnya bukan sebuah gereja yang hanya aktif di hari Minggu. Gereja ini memperhatikan kehidupan jemaatnya bukan hanya rohani, tapi skill-skill dasar untuk bisa hidup dengan baik juga diperlengkapi. Seperti yang saya bilang di awal bahwa saya melihat budaya untuk maju, untuk berprogres, dan itu nyata nggak cuman secara rohani saja, tapi udah mencangkup semuanya karena salah satu visi misinya adalah keseimbangan hidup. Dan saya juga jadi memperhatikan bagaimana saya sebagai anak Tuhan, sebagai istri, sebagai ibu, bagaimana saya juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan pekerjaan saya dan juga di dalam kesehatan saya. Jadi di situ saya melihat bagaimana keseimbangan hidup itu menjadi penting untuk kita sebagai anak Tuhan maupun kita juga dalam hubungan horizontal kita dengan sesama. Kalau perubahan hidup sih banyak banget ya. Yang terutama adalah karakter saya yang diubahin sama Tuhan. Kalau dulu saya mungkin nggak terlalu berpikir panjang, kurang sabar. Tapi makin kesini kayaknya saya diubahin sama Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan berhikmat. Kalau buat saya perubahan yang paling terasa ya, ketika kita suka dengar ya ada ayat yang kita akan berubah menjadi terus naik dan tidak turun. Dan itu terus mengantar saya dalam segala aspek kehidupan ini ya ke arah tujuan yang itu, yaitu
naik gitu ya. Jadi dalam berkeluarga, nggak cuma keluarga inti, tapi hubungan-hubungan keluarga besar, teman yang dipulihkan, terus berprogres, pekerjaan, di kesehatan juga, dan juga di kehidupan lainnya dalam mendidik anak dan juga berbagai hal sih. Itu yang membuat saya perubahan yang jelas ya. Tentunya saya terus berharap untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin dekat sama Tuhan, dan kalau Tuhan izinkan, ya saya juga bisa jadi berkat buat sesama jemaat di ICC khususnya, dan juga buat orang di luar sana. Saya juga berharap hal yang sama ya, bisa terus setia menjalani panggilan ini sampai akhir. Saya bisa terus melihat kebaikan Tuhan yang membuat kehidupan saya itu menjadi dampak dan inspirasi bagi orang lain. Kami percaya pertumbuhan tidak terjadi sendirian. Tuhan memakai firman-Nya dan juga komunitas yang sehat untuk membentuk hidup kita. Praise the Lord. Apa kabar? Ya, salah satu sukacita yang paling besar melihat teman-teman kita bisa mengalami pertumbuhan ya, perubahan di dalam rumah Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kesaksiannya? Yang berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Praise the Lord. Meskipun gereja ICC bukan gereja yang sempurna, ya, tapi pastinya kita semakin disempurnakan. Amin. Semakin hari semakin lebih baik, dan bersyukur untuk teman-teman para pastor yang sudah melayani, Pastor Susi yang sudah menggraduatekan, meluluskan beberapa anak-anak didikan di kids, dan Pastor Gaby sampai se Andrew yang sudah investasi luar biasa untuk teman-teman di youth. Siapa tahu di antara mereka nanti ada yang jadi pendeta, ada yang mau? Ada yang mau nggak? Nanti disekolahin dah. Ya, sekolahin ke SOT, sekolah teologi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan bersuka cita ada dalam rumah Tuhan. Terima kasih, ini menunjukkan bahwa Engkau adalah kepalanya Tuhan. Gembala yang baik, Engkau sungguh-sungguh memelihara kami semua. Dan kami melihat Engkau bekerja dengan kuasa dan kasih-Mu, hikmat-Mu. Sehingga kami datang, kami bertumbuh dan kami berbuah banyak di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi kami tahu bahwa ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara atas setiap kami. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Oke, kita dilayani banyak oleh teman-teman di anak-anak di youth. Ya. Di belakang, di atas juga banyak tuh. Tadi ada foto-fotonya bisa munculkan. Ada Rain ya, anaknya Eva tuh di situ. Jadi multimedia. Katanya sih mau jadi pendeta ya, Rain. Oh enggak. Oke. Oke. Ya, Rain masih kecil dan lain-lain. Oke, dan ada yang stage manager juga tadi ada. Malah di belakang. Oh, ini dia di belakang. Di belakang mereka ya. Senang banget lah lihatnya ya, teman-teman yang bisa melayani mulai dari masa muda. Oke. Nah, kita akan membahas tentang pertumbuhan, saudara. Pertumbuhan. Setiap kita rindu yang namanya bertumbuh ya. Dalam rumah Tuhan adalah tempat terbaik untuk kita bisa bertumbuh dengan sehat. Setiap kita rindu bertumbuh dalam pekerjaan kita. Mau kalau buka toko satu kita berdoa supaya Tuhan bekerja sehingga tokonya semakin besar, semakin bisa melayani banyak orang. Kalau kita punya usaha, kita berdoa supaya usaha kita menjadi dampak juga. Kalau kita berkarir, kita berharap karir kita bertumbuh. Mulai dari sales masuk dalam pekerjaan, kita bisa bertumbuh. Mungkin sampai ke manajer, sampai ke direktur dan lain sebagainya. Di dalam hati saudara ada kerinduan untuk bisa mengalami pertumbuhan yang setuju, katakan amin. Karena firman Tuhan sudah kasih perintah kepada kita bahwa engkau harus memelihara dan mengusahakan.
Sebelum dosa ada, saudara. Jadi mengusahakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, sehingga kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan adalah kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Bahkan firman Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Ya, saudara adalah pengaruh, saudara adalah berkat bagi dunia ini untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai setiap kita sejak masa muda kita. Kalau saudara perhatikan Daud dipilih Tuhan seumur 15 tahun. Yusuf diberikan mimpi umur belasan tahun, umur SMP mungkin. Ya saat-saat ini kalau kuliah sekolahnya begitu. Sejak masa muda Tuhan sudah memilih anak-anaknya untuk bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi pengaruh bagi dunia ini. Nah saudara, pertumbuhan yang paling utama adalah pertumbuhan kerohanian. Kalau kita melihat, kita jujur melihat hidup kita nih. Dari awal dulu pertama terima Tuhan Yesus sampai hari ini. Saudara mengikut Tuhan katakan sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Ada yang kemarin baru dibaptis mungkin. Di mana kita sekarang? Kalau dulu kita belum mengerti firman Tuhan, apakah sekarang saudara-saudara belajar banyak tentang siapa Tuhan? Apa yang menjadi rencananya bagi saudara dan lain sebagainya. Kalau dulunya kita belum menemukan panggilan, apakah sekarang saudara sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, telah menemukan inilah panggilan Tuhan bagi saudara. Kalau dulunya saya ke gereja, pastor saya belum bisa mendoakan orang, jangankan disuruh doa, kesaksian sedikit aja semuanya sudah rasanya berat banget. Tapi kemudian mengikut Tuhan, apakah sekarang saya sudah bisa mendoakan orang? Yang tadinya datang ke gereja hanya dilayani, sekarang sudah mulai melayani. Yang tadinya melayani, sekarang sudah mulai memimpin. Nah, apakah itu pertumbuhan yang sedemikian yang terjadi di dalam kehidupan saudara? Nah, Tuhan rindu kita semua mengalami spiritual journey. Sebuah pertumbuhan rohani sehingga ketika kita menjadi percaya, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan nih. Dan Alkitab memberikan kita pola yang luar biasa indahnya. Dan pola ini dipakai di gereja dimanapun di seluruh dunia ini. Dan kalau kita menghidupinya, saudara pasti mengalami pertumbuhan. Kita bukan hanya orang yang datang ke gereja, duduk, dengar, lalu pulang. Kita datang, dipakai Tuhan, kita berbuah banyak. Nah firman Tuhan katakan, demikianlah Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah siapa yang mau hidupnya memuliakan Tuhan. Lambaikan tangannya saudara. Oke. Dikatakan begini, dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Kalau kita rindu aku mau memuliakan Tuhan dalam hal inilah. Bukan dalam hal yang lain. Dalam hal inilah Bapa akan dimuliakan. Yaitu apa? Jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah siapa? Murid-murid Tuhan. Tuhan gak memanggil anak-anaknya menjadi penonton rohani. Tuhan memanggil anak-anaknya menjadi murid Tuhan Yesus. Inilah tanda seorang murid, yaitu dia akan berbuahnya apa? Banyak. Dan Tuhan rindu kita bertumbuh. Nah kalau saudara perhatikan gereja mula-mula, kita bisa belajar bagaimana pertumbuhan seseorang itu bisa terjadi. Ini ceritanya luar biasa sih sebenarnya. Karena banyak hal yang kita bisa pelajari. Tapi dari cerita ini kita bisa mengambil ada 7 langkah di mana orang bisa dari mulai datang terus bisa menjadi pemimpin dan melahirkan pemimpin yang baru. Ya. Begitu. Karena pada waktu awal mula gereja lahir itu pada waktu hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Tadinya Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian
Dipakai Tuhan, dia berkhotbah. Sekali khotbah berapa orang yang diselamatkan? 3.000 saudara. Gak kira-kira, luar biasa. 3.000 orang diselamatkan dan dibaptis pada hari yang sama dan serentak. Masalahnya cuma satu. Mereka lahir semuanya serentak 3.000 orang, bayi rohani semua. Belum ada Alkitab, belum ada gedung gereja, belum ada sekolah teologi. Mereka lahir tiba-tiba pada waktu yang sama terima Yesus, saudaraku. Nah, sekarang gimana dong? Gimana orang yang baru lahir, baru terima Tuhan Yesus, dibaptis 3.000 orang jumlahnya. Ini adalah gereja mula-mula, mereka bisa bertahan, gak bubar bulan depan. Nah, Tuhan memberikan jalannya di mana mereka bisa mengalami pertumbuhan. Ya. Dikatakan demikian. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini bayi-bayi rohani ini yang baru lahir baru, yang terima Yesus saudara dan dibaptis. Mereka itu kemudian melanjutkan perjalanannya sehingga mereka mengalami pertumbuhan. Ya, mereka bukan hanya terima Yesus, dibaptis lalu bubar jalan, tapi mereka terima Yesus, dibaptis lalu mereka masuk ke dalam pengajaran, persekutuan dan lain sebagainya. Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, dari cerita ini kita menemukan beberapa hal bagaimana orang bisa mengalami pertumbuhan dan kita pakai di dalam gereja ini. Bahkan kalau setiap meeting di para full timer saya ingatkan ini terus bahwa jemaat yang ada di dalam gereja ini perlu mengalami pertumbuhan. Leader perlu melihat apakah teman-teman domba-domba Tuhan yang dipercayakan di dalam connect group satu bisa mengalami pertumbuhan. Ada 7 hal saudara yang kita bisa alami di dalam pertumbuhan secara pribadi kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama adalah apa? Come. Katakan saya come. Datang. Yang kedua adalah connect. Saudara bukan hanya datang, saudara terhubung sekarang. Ya. Lalu apa? Salvation. Kita ngalami terima Yesus, dibaptis karena banyak orang yang belum dibaptis. Ya. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Yang belum dibaptis, jangan angkat tangannya. Nanti sebentar saya akan minta survei ya. Lalu apa? Discipleship, pengajaran. Ada kelas pengajaran 1, 2, 3, 4. Sekarang lagi digodok yang kelima. Sehingga mungkin ada 60-70 jam pelajaran yang ada. Sehingga setiap kita bisa mengerti kapan akhir zaman. Dan tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana. Ya, kita belajar bagaimana iman bekerja. Kita belajar bagaimana untuk berdoa, mendoakan orang lain. Bagaimana kesembuhan ilahi bisa mengalir lewat pelayanan saudara. Dan banyak hal yang lain kita belajar. Ya, di situ discipleship. Lalu apa? Serve. Katakan saya serve. Melayani. Kita bertumbuh dalam pelayanan. Lalu kita memimpin. Dan setelah memimpin kita melahirkan pemimpin baru. Yes. Jadi di depan saudara ada QR. Saya berharap ini bisa terlihat sampai ke belakang. Saudara ambil handphonenya. Saudara bisa ambil 1 menit ke depan untuk survei ya. Boleh ya? Kita akan adakan survei sering dalam gereja ini untuk tahu posisi kita ada di mana. Dan saudara mulai isi aja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan lewat Google Form ini. Bisa? Kalau saudara sudah lihat ini ada isinya, mulai isi. Ya, nanti semuanya akan terlihat datanya. Please, everybody. Silakan. Bapak Ibu jangan ada yang kelewat ya. Cuman 1 menit kok. 1 menit, 2 menit ya ke depan kita akan lakukan ini. Jawab dengan jujur. Bukan jawab dengan harapan. Oke, silakan Bapak Ibu, bentar.
Haleluya. Mudah ya, tinggal isi aja. Tinggal klik. Tadi dicek 1 menit aja sih. Gak lama. Nanti semua kelihatan apakah sudah ikut kelas atau belum, apakah sudah dibaptis atau belum, dan lain sebagainya. Apakah sudah memimpin, apakah sudah melahirkan pemimpin baru, dan lain sebagainya. Dalam gereja ya. Oke? 30 detik ke depan. Harusnya nggak terlalu banyak pakai perenungan. Tinggal klik. Selesai. 15 detik ke depan. Lima, 4, 3, 2, selesai. Terima kasih saudara, berikan tepuk tangan masing-masing. Untuk kita semua yang sudah isi surveinya, nanti kita akan pelajari di mana kita ada untuk dalam khotbah berikutnya. Ya. Nah saudara, di dalam Tuhan kita punya spiritual journey. Katakan dengan saya spiritual journey. Yang pertama adalah come, datang. Semua hal pertumbuhan selalu dimulai dari datang. Kita datang ke rumah Tuhan, kita kalau konteksnya adalah gereja lokal, kita datang. Kalau saudara datang ke dalam gereja, apa yang terjadi sebenarnya adalah ini. Kita adalah bagian dari tubuhnya Tuhan Yesus. Setelah saudara percaya Tuhan Yesus, kita adalah bagian dari tubuhnya. Dan kemudian kita masuk ke dalam sebuah gereja, bertemu dengan bagian tubuh yang lain. Sehingga saudara mulai terhubung satu dengan yang lainnya. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus. Kita semua. Gak ada di antara kita yang bukan bagian dari tubuh Yesus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, ke dalam gereja, kita ini sedang terhubung dengan bagian tubuh yang lain. Ya. Dan Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Kita berjumpa, kita terhubung, kenal nih sama bagian tubuh Yesus yang lain di dalam Tuhan. Karena gak semua orang beroleh keselamatan. Ya. Kita datang ke gereja dan Tuhan yang mengerjakan ini. Kalau saudara tanya kenapa saya bisa datang ke gereja, saya percaya gak ada sesuatu yang kebetulan. Gak ada sesuatu. Karena firman Tuhan Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan begini. Tiap-tiap hari siapa yang datangkan? Tuhan apa? Menambah jumlah mereka. Maaf. Kisah Rasul 2 ayat 47b. Dan tiap-tiap hari. Nah ini. Tiap-tiap hari. Siapa yang nambahin? Tuhan. Jadi yang bekerja mendatangkan orang ke dalam rumahnya. Sebuah gereja adalah Tuhan. Tuhan menambah jumlah mereka. Orang yang diselamatkan dalam konteksnya saat itu adalah gereja mula-mula. Gereja lahir 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang bekerja. Dan setiap kita ketika kita terhubung dengan bagian tubuhnya Tuhan Yesus yang lain. Di dalam gereja, setiap kita tidak terkecuali punya tempat. Katakan dengan saya tempat. Karena firman Tuhan katakan begini. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota tubuhnya ya. Masing-masing secara khusus. Now, what's this? Suatu tempat. Saudara punya tempat. Tempat pada tubuh seperti yang apa? Dikehendakinya. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita punya tempat dalam tubuh Yesus. Seperti yang dia mau, secara khusus dikatakan. Berarti tempat itu hanya saudara yang bisa isi, bukan orang lain. Dan Tuhan datangkan bagian tubuhnya untuk saling terhubung dengan yang lainnya.
Sehingga kita terkoneksi di dalam tubuhnya Tuhan Yesus sebagai orang percaya. Dan orang-orang yang tidak terhubung, dia sudah percaya ini, tapi dia gak terhubung dengan bagian tubuh yang lain. Maka lama-kelamaan kalau tubuh seseorang itu dilepaskan dari satu anggota tubuhnya lepas dari bagian tubuh yang lain, maka mungkin jauh akan lebih mudah jatuh ke dalam pencobaan, kasih kepada Tuhan bisa menjadi dingin dan lain sebagainya. Tubuhnya bisa menjadi mati kalau anggota tubuh itu tidak terkoneksi dengan bagian tubuh yang lain. Makanya firman Tuhan katakan dalam Ibrani, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena disitulah saudara dan saya terhubung satu dengan yang lain. Tapi semua dimulainya dari datang. Katakanlah saya datang. Come. Dan setelah datang Tuhan bekerja di situ. Sehingga kita gak tahu sampainya di mana. Dulu ada orang yang membuat saya datang ke gereja adalah orang yang menunggu saya setiap minggu sebelum ada ibadah. Dia sudah ada di rumah saya di sofa, dia tungguin untuk bawa antar ke gereja. Dan setiap minggu dia setia melakukannya. Sehingga mau nggak mau saya datang ke gereja karena jemputannya dia. Mau nggak mau setiap minggu datang lagi dan sampai ada hari ini. Jadi Tuhan bisa bekerja atas setiap orang yang datang ke gereja. Kalau saudara lihat Petrus, kita dengar ceritanya tentang dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi semua itu tidak akan ada kalau dia tidak datang terlebih dahulu. Kalau saudara perhatikan di awal mula siapa yang membawa Petrus bertemu Yesus adalah Andreas. Jarang dikhotbahkan tapi ada dalam Alkitab. Lihat ini. Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon Petrus, ya, saudaranya, dan ia berkata kepada Petrus, kami telah menemukan Mesias yaitu Yesus. Ayat 42, 2-3 sama-sama apa? Ia membawanya kepada siapa? Yesus. Petrus dibawa Andreas bertemu dengan Yesus. Dan cerita selanjutnya Tuhan yang akan bukakan dalam hidup Petrus. Dia dipakai Tuhan secara dahsyat. Jadi kita gak tahu siapa orang yang saudara undang datang ke gereja bakalan jadi apa. Mungkin the next Peter. We don't know. Ya, tapi Tuhan bekerja atas setiap orang percaya. Amin. Siapa yang percaya kita punya tempat dalam gerejanya? Ya, setiap kita punya tempat yang khusus bagi setiap kita. Yang kedua adalah begini. Connected atau connect, terhubung saudara. Ya, kita terhubung satu dengan yang lain. Nah, sudah tahu di dalam kejadian pada waktu gereja mula-mula lahir itu ada dua model gereja itu. Dari awal, kalau bilang kelompok sel ya, apakah namanya itu ada FA, Family Altar lah, ada Love, ada macam-macam namanya ya. Kalau di gereja ICC namanya CG sekarang ya, atau Connect Group, persekutuan. Nah, tahukah saudara ini bukan programnya gereja. Sejak awal mula 2000 tahun yang lalu gereja pertama lahir, modelnya udah gini. Lihat ini modelnya. Ada dua model gereja mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun sehati mereka gitu gereja berkumpul tiap-tiap hari di mana? Kerumunan besar, bait Allah. Lalu di mana? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir makan bersama dengan gembira. Pasti makanannya enak. Dan tulus hati. Artinya gereja mula-mula udah modelnya kayak gitu. Kerumunan besar dalam bait Allah, di dalam gereja seperti ini, pertemuan setiap minggu kita dikuatkan ini adalah kerumunan besar. Tetapi ada gereja kecil, gereja persekutuan.
Ya, di mana Tuhan bekerja di situ. Dalam rumah masing-masing dikatakan. Nah, kenapa modelnya kayak gini sejak awalnya, saudara? And this is brilliant. Luar biasa Tuhan kita. Di dalam jemaat yang banyak, nggak ada yang saling kenal, saudaraku. Kalau saudara datang ke sini, kadang-kadang saya ketemu di mall, saya nggak tahu. Saudara senyum, mungkin saya senyum atau enggak, nggak tahu juga. Karena saya nggak tahu saudara ada, saya bergereja di ICC dan lain sebagainya. Apalagi 1.000 orang, apalagi 2.000 orang. Betul sih, di dalam kerumunan besar, dalam sebuah pertemuan gereja, kita bisa dikuatkan, kita bisa memuji Tuhan. Tapi saudara nggak dikenal. Tapi kemudian kalau kita masuk dalam sebuah persekutuan atau connect group, CG yang ada di sini, 8 orang, 10 orang, kita dikenal. Kita dibentuk. Ada orang yang tahu pergumulan saudara. Ada orang yang tahu apa yang sedang saudara doakan. Ada orang yang tahu bahwa saudara sedang menangis sesuatu. Kenapa? Karena kita ada dalam persekutuan kecil. Tahukah saudara, ketika kita dalam keadaan susah. Misalnya ada yang sakit, masuk ke rumah sakit. Yang datang bukan gereja. Yang datang adalah orang yang saudara kenal. Yang datang adalah bagian persekutuan. Dan saya merasa sedih, saya mau terbuka di tengah-tengah saudara. Seringkali saya diminta untuk konseling sama si A, sama si B, sama si C. Kadang-kadang namanya saya nggak tahu. Tiba-tiba dia muncul, kok minta ketemu, boleh nggak untuk cerita dan lain. Oke. Waktunya pas, oke, let's go. Pada waktu saya cerita, pertanyaan saya adalah, kamu ada di CG mana? Kamu sudah terkoneksi belum? Banyak sekali yang punya masalah yang besar. Tapi tidak terhubung, saudaraku. Ya, sehingga saya sedih, saya merasa, aduh harusnya kamu masuk. Kenapa? Supaya ada orang yang memperhatikan kamu. Ya. Karena tidak ada, saya tulis ini, tidak ada orang yang bisa digembalakan dengan baik tanpa dikenal dengan baik. Gak ada. Tidak ada orang yang bisa digembalakan. Bukan saya, bukan pendeta besar, apalagi punya jemaat 10.000, it's impossible, saudaraku. Gak ada pastor yang kenal semua orang. Ya, 20.000 orang gimana kenalnya? Nggak mungkin. Makanya Musa dia memimpin 2 juta orang keluar dari Mesir. Yitro datang, mertuanya kasih nasihat sama dia. Kamu harus mimpinnya dengan cara ini. Pecah-pecah. Ada pemimpin 1.000, pemimpin 100, sampai pemimpin 50 dan pemimpin 10 orang. Sehingga semua jemaat di bangsa Israel saat itu bisa terpelihara. Karena dipimpin dalam kelompok yang kecil. Kalau di antara kerumunan besar seperti ini, nggak ada orang yang nggak tahu kalau saudara nggak hadir. Tapi dalam rumah kecil saudara bertemu setiap minggu, nggak hadir sekali bisa ketahuan saudara. Di mana dia ada? Lalu ada yang WhatsApp dia, ayo oke? 2 minggu kamu nggak ada nih. Ayo oke? Oh ternyata lagi sakit. Oh ternyata lagi bergumul dengan keuangan. Ternyata lagi bergumul dalam pekerjaan dan keluarga dan lain sebagainya. Yang hadir adalah orang-orang di dalam persekutuannya atau CG-nya yang mengerti, katakan amin. Makanya gerejanya modelnya memang gitu. Kerumunan besar dan persekutuan, yaitu connect group. Itu sejak awalnya. Lalu Tuhan mau kita juga next step. Kalau orang sudah terhubung, apakah orang itu sudah sungguh-sungguh lahir baru atau terima Yesus dan dibaptis? Tahukah saudara, seringkali gini ya. Ada orang yang minta ditolong didoakan. Pastor tolong dong doain dan lain sebagainya. Dalam CG ya, dalam persekutuan. Saya tahu banyak di antara kita yang lahir dari keluarga Kristen. Tumbuh sekolah di sekolah Kristen. Tapi ketika kita tanya, kamu sudah terima Yesus enggak? Sudah sungguh-sungguh mengundang Yesus secara pribadi masuk dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bisa kaget jawabannya. Belum. Ada orang minta, pastor tolong doakan. Pertanyaannya adalah, saya tanya, apakah kamu sudah terima Yesus atau belum? Orang yang
sekolahnya di sekolah Kristen, orang yang bertumbuh dalam keluarga Kristen belum tentu pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi dibaptis. Ya, beberapa orang mungkin dari CG saya dulu tahu ini. Kalau di dalam CG saya sering kali bertanya siapa yang belum dibaptis. Sebagai seorang pemimpin saya mau semua yang dipimpinnya, semua teman-teman yang ada dalam CG atau connect group saya mengalami pertumbuhan. Kalau yang belum dibaptis ya dibaptis kalau engkau percaya Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang penting yang Tuhan inginkan. Ya, salvation and baptism. Lalu selanjutnya yang Tuhan mau adalah discipleship. Katakan saya discipleship. 2, 3 apa? Discipleship. Artinya diajar, saudaraku. Ya. Setelah diselamatkan gereja mula-mula lahir nih ya. Terus mereka ngapain sih? Mereka yang lakukan ini, saudaraku. Kisah Rasul 2 ayat 42. Sehingga yang 3.000 orang itu gak bubar. Kalau terima Yesus, wah dengan api, Roh Kudus turun seperti nyala api, angin keras dan lain sebagainya, suara keras. Pengalaman kan itu, pengalaman rohani. Tapi yang itu saja gak cukup, saudara. Kita gak bisa tumbuh jadi dewasa dengan pergi hanya ke KKR. Gak bisa. Yang Tuhan mau adalah kita tumbuh di dalam pengajaran. Lihat ini, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka, gereja itu apa? Bertekun. Artinya tekun itu suka, gak suka, mau, gak mau, males, gak males. Mereka tekun aja deh. Terus aja lakukan. Dalam apa? Dalam pengajaran apa? Rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi mereka bertekun terus belajar. Ya, bukan hanya mengandalkan pengalaman. Saya tahu ada beberapa di antara orang Kristen yang mungkin rindunya pengalaman. Kalau ada nabi yang datang, pengen ditumpang tanganin, tumpang kaki dan lain-lain. Diurapi dan lain sebagainya dengan minyak urapan. Well, itu semua pengalaman, saudara. Gak salah dengan itu. Tapi yang Tuhan mau, kita bukan menjadi orang Kristen yang lari dari pengalaman yang satu kepada pengalaman rohani yang berikutnya. Amin. Tetapi tumbuh dari satu pengajaran kepada pengajaran yang berikutnya. Kalau saudara pernah bikin api unggun, saya waktu pas lagi liburan kemarin, saya bikin api unggun. Ya anak-anak, seru deh bikin api unggun. Apinya gede bas. Tapi tahukah saudara, api itu kayak pengalaman ya. Tapi dibiarkan sebentar, api yang besar sekalipun akan surut, saudara. Kalau saya nggak lemparkan kayu lagi. Nah, kayu itu adalah pengajaran. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Pengalaman itu bagus for start. Kayak api besar, bus. Tapi kemudian harus ada kayu yang dimasukkan. Harus ada pengajaran-pengajaran yang diterima oleh setiap murid Tuhan Yesus yang mengerti, katakan amin. Sehingga dia terus bertumbuh. Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Mateles artinya. Dalam bahasa aslinya adalah seorang pembelajar. Tuhan undang kita bukan menjadi orang percaya saja, tapi bukan hanya orang diselamatkan saja, tetapi menjadi murid. Amin. Murid berarti pembelajar, orang yang senantiasa belajar. Dikatakan ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini di ICC ini ada kelas-kelas, ada kelas 101 discipleship, mungkin batch kedua nanti ya. Sebentar lagi akan ada, ya September ya kalau nggak salah. September akan ada. Ada kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga dan kelas keempat, dan sekarang sedang digodok kelas yang kelima, discipleship class. Saya nggak tahu ada berapa puluh jam di situ. Kalau sudah total mungkin seorang bisa dapatkan 60 jam pengajaran.
mengajar tentang berdoa, mengajar tentang gereja lokal, mengajar bagaimana kita melayani doa kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, kita mau terus belajar. Kenapa? Panggilan kita di dalam gereja ini adalah menjadi murid Yesus. Itu visi kita. Menjadi murid Yesus yang berhasil dan apa, Pastor Harold? Berdampak. Ya, bagi dunia ini. Kita mau menjadi murid, katakan sebelahnya, murid Kristus. Ya, setiap kita, karena itu adalah panggilan Tuhan. Nah, orang yang berhenti belajar adalah orang yang berhenti menjadi murid. Kenapa? Murid adalah seorang pembelajar, saudaraku. Dan kemudian yang Tuhan mau adalah ini. Setelah kita belajar, oke, datang dulu nih. Datang, mungkin diundang orang. 7 dari 10 orang yang hadir di sini. Siapa di sini yang datang ke gereja ICC karena undangan orang lain? Coba angkat tangannya. Lumayan ya, harusnya 7 dari 10. Banyak yang datang bukan karena lewat. Ada gereja gak ya di atas? Mau masuk deh. Enggak. Ada orang yang undang dia aja, ajak dia ke gereja. Nah, datang, lalu dia terkoneksi, lalu dia apa? Terima Yesus, dibaptis, lalu dia mulai belajar. Dan kemudian dia mulai yang kelima adalah apa? Serve. Katakan dengan saya serve. Melayani. Saudara percaya nggak kita punya karunia masing-masing? Ada hal-hal yang saudara bisa lakukan, yang saya nggak bisa lakukan. Ya, ada hal-hal yang saudara bisa lakukan, saya nggak bisa lakukan. Ya. Di dalam gereja, Tuhan menempatkan gembala, ada pengajarnya, ya, ada lain-lain. Efesus 4 ayat 11, lihat ini. Efesus 4 ayat 11, ialah Tuhan yang memberikan 5 jawatan ini, ada rasul, nabi, terus apa? Pemberita Injil, maupun gembala-gembala. Dan pengajar-pengajar. Buat apa Tuhan menempatkan orang-orang ini? Ini saudara, ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi apa? Apa saudaraku? Pekerjaan pelayanan. Maka setiap para pemimpin yang Tuhan pilih, dia ada untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan. Sehingga orang bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Ada orang bertanya, pastor, apa sih kunci pertumbuhan? Temukan panggilan Tuhan. Pelayanan. Gak ada yang lain, gak ada. Kapan di mana saatnya kita berhenti hanya mau menerima doang. Dan mulai untuk bisa memberi. Disitulah pertumbuhan kita. Disitulah kita beranjak menjadi dewasa, saudaraku. Dan gereja ada untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan apa? Pelayanan. Dan ini indah. Saya pelajari ini dan saya bilang, wow, indah banget. Kata memperlengkapi itu adalah kata yang dipakai untuk membereskan jala. Nah, kalau jala dibereskan mau diapakan, saudara? Dipakai. Untuk dipakai. Sehingga setiap kita diperlengkapi untuk tugas pelayanan supaya kita bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Memuliakan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dan luar biasa, lihat ini. Efesus 4. Perhatikan ini dengan baik ayat ini, saudara. Dari, ayat 16 ya. Daripadanya lah. Yuk sama-sama apa? Seluruh tubuh. Siapa itu tubuh Kristus di sini? Lambaikan tangannya. Kita tubuh Yesus. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun. Ya, diikat menjadi satu. Dengan apa? Oleh pelayanan sebagian orang. Oh salah ya. Apa saudara? Oleh pelayanan semua bagian. Jadi kita di dalam gereja, kita menjadi satu oleh pelayanan semua orang. Amin. Nah, ketika
Ketika semua jemaat, puji Tuhan di ICC lumayan banyak yang melayani, ada 200 orang lebih, atau 180 orang lebih yang melayani. Dan dikatakan gini, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Yuk sama-sama. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam apa? Kasih. Jadi kunci bertumbuh, siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Saling melayani. Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita punya tempat karena Tuhan yang menempatkannya. Dan tempat kita adalah tempat yang khusus. Di mana hanya saudara yang bisa melayani orang lain. Nah, sehingga ketika semua para pelayannya mulai bekerja melayani satu dengan yang lain, di dalam tubuh Yesus yang terjadi adalah semuanya bertumbuh menjadi dewasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. This is the design of God. Tuhan rancangkan kayak gitu. Kita mau bertumbuh, pastor gimana saya bertumbuh? Orang yang melayani dia akan apa? Melayani dia akan bertumbuh. Orang yang melayani dia akan didewasakan. Kalau dia melayani orang yang mungkin susah untuk dilayani, orang yang berat untuk dilayani, ya dia semakin dewasa. Karena dia belajar besi menajamkan apa? Besi. Orang menajamkan sesamanya. Ya, dia semakin didewasakan. Nah, orang yang dilayani, dia juga bertumbuh, dia dibangun di dalam Tuhan. Saudara, saya senang dengan guru-guru di iKids, Pastor Susi dan teman-teman guru-guru yang lain, boleh tepuk tangan untuk mereka ya. Ya, dari kecil mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak yang dari kecil. Saudara. Kasih satu firman setiap minggu. Kalau tekun ditabur, saudara, tidak ada yang tidak akan bertumbuh. Semuanya akan bertumbuh dan berbuah pada musimnya, saudara. Ya, ditabur terus, dilayani. Tapi yang melayani juga bertumbuh. Setiap minggu ajarkan firman Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang paling hafal ayat-ayatnya? Gurunya. Yang mengajar kudu belajar dulu. Yang sharing firman, dia perlu sendiri belajar terlebih dahulu. Demikian kita yang melayani sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Indah gak sih? Indah, saudara. Itu desainnya Tuhan. Nah, lihat ini. Ya, kemarin saya dapatkan ini. Setiap kita yang melayani, saudara, kita akan saling bertumbuh satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Ya. Bertumbuh di dalam Dia. Waktu kita menguatkan orang lain, iman kita pun turut dikuatkan. Ya. Pastor, kan saya melayani cuma kecil aja. Usher, mungkin security dan lain-lain. Saudara rindu bertumbuh di dalam Tuhan. Gimana caranya? Saudara? Pernah dengar gak kata namanya orang Stefanus? Ada filmnya tuh. Siapa yang pernah dengar kata nama Stefanus? Kalau enggak saya ceritain dari awal. Ingat ya, Stefanus dirajam, terus dia apa? Dilempari batu, lalu dia lihat langit terbuka, Yesus berdiri. Wow, dan dia melihat. Stefanus, ini orang mulainya dari mana, saudara? Kenapa dipakai Tuhan dahsyat sekali? Tahukah saudara, mulainya dari bagi-bagi makanan. Itu Stefanus. Awal mula pelayanannya bukan di panggung, di meja. Dia sharing, bagi-bagi makanan. Ketika gereja awal mula-mula, lihat ini. Kisah Rasul 6 ayat ke-5. Mereka memilih Stefanus. Bahkan bukan hanya Stefanus, dipilih juga Filipus. Orang-orang ini dipilih awal-awal untuk bagi-bagi makanan. Mungkin di sini I can serve lah gitu ya. Bagi-bagi makanan aja. Masak-masak setiap hari Rabu untuk CG yang datang, kasih makanan. Cuman gitu aja. Tapi dia setia bagi-bagi makanan. Dan Tuhan bekerja lewat kesetiaan. Sudah percaya Tuhan bekerja lewat kesetiaan, lambaikan tangannya. Tuhan bekerja bukan lewat ambisi. Tuhan bekerja lewat kesetiaan kita. Kalau kita setia, disitulah pekerjaan Tuhan akan bekerja dahsyat, saudara.
Dan Stefanus dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Kisah Rasul 6 ayat 8 dikatakan Stefanus penuh dengan karunia, kuasa mengadakan mujizat-mujizat. Wow, tanda-tanda wow dari meja saudaraku kepada mujizat Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk dia. Filipus dari mana? Dari meja kasih makanan. Lalu di mana dia ada sekarang? Pada waktu itu dia bertumbuh kemana? Pasal selanjutnya lihat. Kisah Rasul 8. Filipus pergi ke satu kota di Samaria. Memberitakan Yesus kepada orang-orang di situ. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Mulai dari meja. Sekarang dia melayani kota. Itu kunci pertumbuhan adalah kesetiaan. Yang mau setia katakan amin. Ya. Jadi setia dalam hal yang kecil. Jadi kita punya tempat, katakanlah saya tempat. Di dalam rumah Tuhan, dalam gereja kita, setiap kita punya tempat. Saudara sudah datang, puji Tuhan. Pertanyaan adalah apakah saudara sudah terhubung di dalam CG? Apakah sudah belajar? Apakah saudara terus sudah dibaptis dan terima Tuhan dan lain sebagainya? Dan kita perlu melayani satu dengan yang lain. Saya dapatkan ini kemarin dan saya sharing sama Ibu Eva. Ayat ini saudara. 1 Petrus 2. Ayat kelima ini ayat yang dahsyat sekali sih. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa saudara? Pernah dengar kata ini gak? Batu hidup. Kita adalah batu hidup. Oh, oke. Buat apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi orang percaya adalah batu hidup. Untuk membangun rumah Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan dia mulai melayani. Saya kasih ilustrasi begini saudaraku. Kalau ini adalah batu ini kokoh dan kuat. Dahsyat sekali mungkin batu ini kekuatannya katakan demikian. Tapi selama batu ini nggak dipergunakan dengan baik, dia hanya batu yang kuat dan keras sendirian aja. Tapi kemudian kalau dia mulai dipakai, kalau batu ini kemudian mulai dipakai untuk menopang yang lain, sesuai dengan tempat yang Tuhan taruh bagi dia, maka dia menjadi batu yang berguna untuk menopang. Haleluya. Dan ketika ada batu yang lain, oh saya bisa main musik nih pastor. Dia mulai mengikat yang lain. Oh saya bisa jadi guru sekolah minggu. Dia mulai mengikat yang lain. Nah batu hidup yang saling mengikat dan saling menopang. Itu yang dinamakan rumah rohani. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan membawa kita untuk saling melayani. Untuk membangun rumah Tuhan. Ya, kalau sendiri saja dia gak berguna apa-apa. Tapi kemudian dia menopang satu dengan yang lain. Ya. Dan kemudian setiap kita dibangun di dalam rumah Tuhan. 1 Korintus 12, mari kita baca ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Untuk apa? Kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Saya mau katakan ini, setelah ini selesai. Bentar lagi ya. Tahukah saudara ada hari ini untuk kepentingan bersama? Amin. Kita ada hari ini di tempat ini bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi kepentingan bersama. Amin. Di tempat yang Tuhan tempatkan kita, disitulah Tuhan bisa pakai kita menopang satu dengan yang lain. Amin. Itu yang Tuhan mau. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus.
Saya boleh undang keyboardis ke depan, selesai sebentar. Saya akan cepat ini. Yang keenam adalah mulai dari orang-orang yang melayani, kita mulai memimpin. Memimpin. Lead yuk, katakan saya lead. 2, 3 apa? Lead. Kisah Rasul 6 ayat 3 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu. Yang pertama, pemimpin bukan diimport. Pemimpin lahir di antara kamu. Saya percaya akan banyak pendeta di sini. Kok gak ada amin? Cuma 2 aja. Paling kencang, karena udah pendeta dia. Pendeta muda, pendeta penuh dan lain-lain. Banyak orang yang jadi misionaris di sini. Di antara kamu, tapi ada syaratnya. Yang terkenal baik, on time, suka melayani, nggak gosip, setia, nggak pernah komplain. Itu terkenal baik. Kalau melayani dengan sepenuh hati, segenap hati, mau cekiknya seorang datang, mau 2 orang ya hadir. Memang aminnya kurang di situ biasanya. Mau 3 orang ya nggak apa-apa. Dia terkenal baik. Kenapa? Setia. Penuh dengan roh. Dan apa? Hikmat. Dan di antara orang-orang ini Tuhan pilih mereka. Supaya para pemimpin, sudah tanya, Tuhan kenapa sih Tuhan tempatkan para pemimpin? Supaya dampak pelayanan mereka lebih luas. Dan orang-orang yang dipimpinnya supaya lebih maju. Tahu-tahu saudara kerinduan, ini beda ya. Kalau dunia pikirkan pemimpin itu dilayani. Dalam Tuhan beda saudara. Pemimpin adalah orang yang paling luas dampak pelayanannya. Dan tujuan dari pemimpin yang Tuhan mau adalah supaya Filipi 1 ayat 25. Supaya, saya baca highlightnya. Supaya kamu makin apa? Maju. Itu tujuannya. Jadi CGL leadernya adalah memastikan bahwa anggotanya makin apa? Maju. Kalau dia belum dibaptis, dia dibaptis. Kalau dia belum kelas pengajaran, dia ikut kelas pengajaran. Haleluya. Kita rindu semua semakin maju. Haleluya. Dan yang terakhir adalah setelah kita jadi pemimpin, dan let's multiply. Multiply. Yuk, 2, 3 apa? Multiply. Multiply artinya melahirkan pemimpin baru. Kalau saudara sudah pemimpin, melahirkan pemimpin baru. Yesus melahirkan 12 orang murid. Yes? Musa melahirkan siapa? Yosua. Barnabas melahirkan Paulus. Elia melahirkan Elisa. Paulus melahirkan Timotius. Tuhan pakai para pemimpin untuk melahirkan pemimpin yang selanjutnya. Dan saya suka dengan ayat ini. Dan setelah itu kita selesai. Yohanes 14 ayat 12. Ayat ini akan merema. Bagi saudara yang memimpin di marketplace, saudara memimpin dalam gereja. This verse is for you. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih apa? Besar daripada itu. Yang Tuhan mau adalah sebagai pemimpin, kita rindu pemimpin-pemimpin yang berikutnya melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada kita. Kita rindu orang-orang yang menggantikan para pemimpin ke depan adalah orang-orang yang jauh lebih capable, jauh lebih cinta Tuhan. Pekerjaan yang besar. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dan saya rindu, umur saya sudah 50 tahun. Gak muda lagi, start ICC 30. Saya rindu nanti suatu hari nanti saya gak menjabat sebagai kepala sidang terus kan ya.
Di dalam gereja Anda, tapi menjabat mungkin gak selamanya, saudara. Saya rindu orang yang menjabat kemudian melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. And I don't know when, one day. Jadi 7 ini, saudara ada di mana? Where are you now? Pertanyaan saya cuma simple aja. Di mana tempatmu? Kedua adalah engkau adalah batu yang dipakai Tuhan untuk melayani satu dengan yang lain. Amin. Let's move on. Jalan terus. Jangan stuck di tengah. Udah kelas 103, ya 104 lah. Terus naik, terus naik. Belum bersekutu, ya masuk dalam persekutuan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk dalam rumah Tuhan belajar banyak dan melihat pekerjaan-Mu lewat para youth yang Tuhan pakai untuk membangun gereja-Mu untuk masa yang depan. Terima kasih Tuhan. Untuk mereka, berkati mereka juga. Berkati para hamba-hamba-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hatimu. Tuhan bekerja lewat hidupmu. Tuhan mau engkau terus bertumbuh dari bayi masuk ke dalam kedewasaan. Menjadi pemimpin yang melahirkan para pemimpin-pemimpin baru. Tuhan punya panggilan bagi saudara. Dan Tuhan punya tempat bagi saudara dalam gerejanya. Kalau saudara belum melayani Tuhan, mulai hari ini ambil langkah untuk melayani Tuhan. Mulai dari melayani meja, apapun itu, yang kecil sekalipun. Tuhan tetap bekerja lewat kehidupanmu. Kesetiaanmu akan membukakan jalan bagi pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Maka itu terimalah segala berkat ini. Pulanglah dan biarlah ini merema dalam hatimu. Bahwa Tuhan rindu engkau terus berbuah banyak. Supaya engkau menjadi murid-murid Yesus Tuhan kita. Sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat. In Jesus' name we pray and everyone say, Amen. And every Sunday, God bless you. Bye-bye.